Halo guys, kembali lagi di channelku. Di video kali ini aku mau membahas mengenai action cam yang biasanya aku pakai untuk motovlog. Walaupun sekarang belakangan ini agak jarang ya, karena aku sukanya bikin video yang seperti ini pakai kamera mirrorless. Tapi terkadang aku masih melakukan motovlog di jalan menggunakan action cam ini, karena nggak mungkin pakai mirrorless dipasang di helm itu untuk ngevlog di jalan. Oke, jadi sesuai di judul, ini adalah GoPro Hero 4 yang silver. Cuma ini tak stikerin ya, pakai nama aku sendiri. Tapi ini udah dari lama, stikernya udah dari 2016 ya. Ntar tanganku capek kalau nahan terus, jadi tak turunin dulu. Nah, kayak gini. Nah, ini baru santai nih, tanganku bisa sendenan di dengkul gue nih, karena aku sambil jongkok ini guys. Jadi ini adalah GoPro Hero 4 silver. Ini kamera udah lama banget aku beli, ini dari 2016 bulan November. Karena aku masih ingat aku mulai motovlog itu November tanggal 29 2016. Jadi ini seharusnya belinya ya di bulan November itu juga. Ya bukannya, atau September gitu. September, Oktober, kayaknya itulah antara September sampai November 2016. Aku agak lupa sih. Ini dulu aku beli baru, harganya 5,6 juta. Ada juga yang GoPro Hero 4 Black, harganya sekitar 6,5 juta pada saat itu. Cuma warnanya ini saking tak stikerin ya, cuma kalau di kelontok itu kan warnanya silver seperti ini ya. Nah, seperti gambar ini. Nah, yang black itu juga sama, warnanya silver. Jadi silver dan black itu bukan menandakan warnanya, tapi lebih menandakan ke tipenya saja gitu. Bentar, aku kayaknya butuh kursi. Ini kamera kita turunin aja. Sekarang aku sudah duduk di kursi. Nah, agak gini ya, biar aku kelihatan layarnya. Nah, ini oke, ini baru nyaman nih. Oke, ini harganya 5,6 juta, yang tipe black harganya 6,5. Perbedaannya untuk yang silver dia punya layar di sini. Jadi ini kita nyalakan dulu ya. Nah, dia punya layar nih di sini, ya kan? Kalau yang black itu dia tidak punya layar, jadi cuma ya plastik aja di sini gitu. Jadi kalau mau pindah-pindah menu seperti ini, ya kan, setting resolusinya berapa gitu, itu kalau yang black harus pakai tombol-tombol yang di sekujur tubuhnya ini, jadi ribet. Cuma kenapa yang black itu bisa lebih mahal harganya, karena dia resolusinya bisa sampai 4K 15 fps, sedangkan untuk yang silver dia mentoknya di 1080 60 fps. Guys, sedikit revisi. Jadi untuk yang Hero 4 Silver itu dia sebenarnya bisa sampai 4K, tapi hanya bisa sampai 15 fps saja. Sedangkan untuk yang Hero 4 Black dia bisa 4K juga, tapi bisa sampai 30 fps. Sedangkan untuk settingan yang 1080-nya, yang Silver hanya bisa sampai 60 fps, sedangkan untuk yang Black bisa sampai 120 fps. Oh ya, dan juga untuk yang Silver dia juga bisa settingan 2,7K dan 1440, yang dimana black ya juga pasti bisa ya, tapi pastinya dengan frame rate yang lebih tinggi. Aku akhirnya mengambil yang silver, dan mayoritas orang dulu pada saat membeli GoPro Hero 4 yang ngambilnya akan ngambil yang silver karena ada layarnya ini, dan resolusi 4K 15 fps itu sepertinya agak nggak berguna gitu ya, karena oke, resolusinya 4K jernih gitu, tapi kalau cuma 15 fps ya agak percuma, karena videonya bakalan nggak terlalu smooth gitu kan. Kalau motovlog itu memang seharusnya ya propernya itu 60 fps guys, seharusnya seperti itu. Kalau kalian cuma punya kamera yang 30 fps ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma bisa 15 fps, nah itu parah banget. Mending resolusinya turunin tapi fps nya naikin, gedein gitu. Menurutku kalau motovlog itu ya lebih penting fps daripada resolusinya. Jadi kalau 720p nggak apa-apa selama resolusinya maksudnya fps nya bisa 60 gitu. Karena kita kalau motovlog itu kan jalan jalan gitu kan kenceng ya motor itu, dan banyak yang terjadi di sekitar kita. Kalau cuma 30 fps itu sebenarnya ya cukup aja, cuma propernya itu 60 seharusnya. Jadi makanya aku beli GoPro Hero 4 ini yang silver, karena aku merasa ya 1080 60 fps itu udah bagus banget gambarnya pada saat itu. Kalau sekarang kan ya standar-standar aja gitu kan. Nah, jadi sekarang itu ini tahun 2022 bulan Juni ya. Ini sekarang GoPro itu udah sampai GoPro Hero 10. Nggak tahu ada yang black atau yang gimana, aku tipe-tipenya kurang paham. Tapi intinya GoPro Hero 10 tuh bisa sampai 5,3K 60 fps sepertinya. Jadi resolusinya udah bagus banget dan fps nya bisa sampai 60. Terus kalau diturunin
nggak tahu 4K atau 1080 gitu ya, itu bisa sampai 120 fps, itu udah mantep banget. Tapi kalau kalian mau motovlog dan upload di YouTube, 120 fps itu tidak berguna karena YouTube sekarang supportnya itu cuma sampai 60 fps saja. Jadi kalian mau ngedit video, kalau videonya sampai 240 fps, wah cukur nih banget gitu. Tapi ya percuma diupload di YouTube cuma bisa sampai 60 karena mentoknya di situ settingannya untuk di YouTube ini. Jadi sebenarnya di video ini kan kita ngomongin apakah GoPro Hero 4 Silver ini masih worth it atau tidak ya di 2022 ini. Aku bisa bilang ini masih sangat worth it. Apalagi resolusinya itu masih bisa 1080 60 fps. Nah, walaupun di tahun 2022 ini ya sudah 6 tahun berlalu dari sejak aku beli kamera ini, aku merasa orang-orang itu masih kalau nonton itu resolusi ya paling kalau nggak 720, kalau internet lagi nggak terlalu kenceng ya 1080 gitu. Ini cuma asumsiku aja ya, tapi aku merasa orang-orang itu nggak terlalu nonton pakai 4K, nggak terlalu nonton pakai 2K, apalagi 4K gitu ya. Itu kan butuh kalau nonton itu kalau HP ya harus segitu layarnya resolusinya, kalau pakai monitor ya monitornya harus segitu minimal. Jadi ya karena masih belum terlalu banyak HP-HP yang segitu resolusi layarnya, monitor juga yang segitu udah mahal ya, di atas 3 juta kayaknya itu. Jadi menurutku ini kamera yang dengan settingan 1080 pokok bisa 60 fps lah untuk motovlog itu udah cukup banget. Jadi GoPro ini masih cukup banget di 2022. Ini contoh videonya seperti ini ya. Ini aku merekam menggunakan GoPro ini dengan resolusi 1080 dan 60 fps. Pastikan kalian kalau mau ngecek kejernihannya seberapa, kalian setting resolusinya di YouTube kalian 1080 60 juga ya. Aduh, di bawahku ada cacing guys, aku paling ngeri banget kalau cacing gini. Tuh. Kita pindah tempat dulu saja. Nah, di sini aja. Aku paling ngeri, aku sampai nggak fokus kalau ngomong-ngomong sambil ada kayak serangan seperti itu. Oke, kembali lagi ke kamera ini. Ini aku lupa memorinya ukurannya berapa, kalau nggak 16 GB, 32 GB ini. Ini di 1080-60 dia bisa ngerekam sampai 2 jam, bisa kalian lihat ya. Ini kondisinya udah ada isinya. Jadi kalau misalnya gambar-gambar dan video lain dihapus ya mungkin bisa 2,5 jam ya. Ini aku lupa, bener-bener lupa ini. Kita lihat aja ya, apakah ini 16 GB atau 32 GB kameranya. Dan ini cuma casingnya aja ngomong-ngomong ya, seharusnya ya sudah paham juga sih. Jadi bisa dibuka dan kamera sebenarnya itu ada di dalam sini. Cuma ini agak seret gara-gara stikernya yang agak tebel. Nah, ini dia kameranya, sangat kecil ya, action cam semuanya kecil-kecil sih ya. Ini ada layarnya ini. Ini sebenarnya kalau yang black ya, ini bisa ditempelin layar jadi tebel gitu di sini, ditempelin di sini. Cuma itu harganya agak mahal ya, berapa juta gitu. Nah, ini memorinya, oh yang 32 GB ternyata ya. Ya itu yang 32 GB. Bisa 2,5 jam. Cuma untuk baterainya dia memang boros ya. Jadi GoPro Hero 4 Silver ini baterainya itu cuma bisa tahan sekitar mungkin 45 menit ya. Kalau bisa lebih lama ya, yang pasti nggak sampai 1 jam kalau ngerekam terus menerus dengan resolusi 1080 60 fps itu tadi. Aku memang selalu ngerekamnya segitu karena ya motovlog seharusnya segitu, menurutku itu minimal yang oke-nya segitu. Kalau cuma bisa 720 60 ya oke lah, masih nggak terlalu masalah, tapi seharusnya propernya yang oke itu 1080 60 fps. Ini juga di 2022 ini udah banyak yang jual di Tokopedia, di OLX juga udah banyak. Ini harganya kisaran 1,5 sampai 2 jutaan saja, jadi sudah sangat-sangat terjangkau guys. Itu tapi ya pastinya second ya, karena udah nggak diproduksi yang baru. Terus ini kalau kita bandingkan dengan GoPro yang sekarang ya, yang Hero 10 itu, ini aku merasa, aku ngeliat di YouTube itu kalau disandingkan sama-sama ya 1080 60 fps, sama-sama resolusi dan fps nya gitu, aku menurutku ya pastinya GoPro Hero 10 lebih bagus, gambarnya lebih kayak ya warnanya, kejernihannya dan lain-lain, apalagi kestabilannya itu ya. GoPro Hero 10 kan kestabilannya itu yang dikedepankan gitu. Kalau ini nggak tahu, ini kayaknya nggak ada stabilizernya mungkin ya, atau mungkin ada tapi sangat minimal gitu, tapi nggak terlalu getar-getar gini juga sih, masih natural gitu. Nah, untuk warna dan kejernihan pastinya Hero 10 itu masih lebih superior di 1080 60, tapi aku merasa kok perbedaannya tidak terlalu jauh ya di resolusi yang sama. Jadi
Kayaknya kalau kalian cuma mau ngerekam sampai 1080-60 nggak pakai fitur 4K 60 fps nya, kayaknya ini ya udah cukup ini GoPro Hero 4 ini. Jadi nggak perlu beli yang terlalu mahal-mahal banget. Oh, ini masih banyak aksesorisnya juga di Tokopedia dan lain-lain. Mau beli mic gampang, tinggal colokin di sini. Terus memori juga ya masih sama, micro SD dan lain-lain. Jadi aksesorisnya masih sangat gampang dijumpai. Karena memang ini dulu, ini kayaknya ya di Indonesia itu GoPro pertama yang paling laris gitu. Karena sebelumnya GoPro Hero 1, 2, 3 itu masih apa ya, kayak masih belum terkenal di Indonesia. Begitu Hero 4 ini karena sesuatu yang revolusioner kayaknya ya pada saat itu. Jadi motovlogger itu banyak yang pakai ini. Selain kayak dulu tuh Yicam sama Bipro, Brika gitu ya. Ini top of the line-nya dulu. Jadi yang motovlogger luar negeri dan motovlogger di sini yang pakai mugi-mugi pakai ini karena ini yang terbaik dulu. Nggak ada yang lebih baik lagi. Sampai sekarang pun ya kayaknya action cam ya GoPro gitu kan. Jadi intinya sekali lagi ini GoPro Hero 4 itu masih sangat worth it ya di 2022. Resolusinya dia masih mumpuni banget, 1080-60 itu udah sangat-sangat cukup lah, nggak perlu lebih dari itu. Kalau lebih dari itu pun nggak banyak audiens yang akan menggunakan resolusi 2K atau 4K gitu. Jadi ini intinya cukup banget. Harganya juga sudah sangat murah, 1,5 sampai 2 jutaan saja. Dan kalau dipasang di helm, dia itu seperti ini ya. Ini helmku Zeus ZS811. Belinya juga udah lama ini, 2018 kayaknya ya, aku lupa juga. Ini udah ada bracketnya di sini, jadi ditempel pakai stiker 3M. Permukaannya sebenarnya nggak kena stiker semuanya, cuma tak tebelin di samping-sampingnya biar kena stiker semua helmnya gitu. Terus ini tinggal dimasukin gini aja. Ya seperti itu. Ini udah kuat banget, nggak bakalan lepas. Dan ini bawaannya ya, aku lupa ini kayaknya aku ada tambah-tambahan juga, beli-beli online gitu. Tapi dari sananya juga udah dapet tangkai-tangkainya ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Bisa juga ditempel di sini bracketnya. Terus jadi kalian harus beli tangkai yang lebih panjang ya. Beli lebih banyak tangkai jadi set terus naik di sini. Dulu aku awal-awal pakai helm INK itu aku pasang di sekitar sini ya. Nggak tahu kenapa aku masang di samping dulu ya. Karena aku merasa mungkin di depannya ini agak ini ya, nggak mengcover semua permukaannya. Pas aku beli helm ini baru aku berpikir, oh ya ini kan bisa ditambahin sampingnya stikernya jadi biar lebih stabil gitu, walaupun di moncongnya sini yang lancip gitu ya, gitu. Dan ini aku lagi nggak pakai mikrofonnya ya. Kalau pakai micnya itu dicolokin di sini, terus biasanya aku lilit-lilit di sini di lehernya ini sampai pendek. Terus aku masukin lewat sini, dan karena ada jepitannya ya, mikrofonnya aku jepitin di sini biasanya atau di depan sini. Mungkin agak di samping karena kalau depan kan langsung kena hidung gitu ya. Ini kenapa lepas ininya ya. Nah nanti aku betulin lah. Oke, kita lepas lagi kameranya. Oke guys, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.